Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufik kepada kita semuanya, dan dengan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di tempat ini, di basement Masjid Jannatul Firdaus Makassar, dalam program Sakinah, sarapan ki dengan nasihat, dan dalam program Tanya Ayub, tanya jawab seputar Islam bersama Al-Ustaz Abu Yusuf Ubaid Bimah hafizahullahu taala wa rahimah. Dan alhamdulillah, dengan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz telah berada di tengah-tengah kita. Maka mari kita memulai program kita pada pagi hari ini. Baik, bagi ikhwan yang hadir secara langsung dan bagi teman-teman santri apabila ingin bertanya, boleh langsung maju ke depan ke mic yang telah disediakan. Dan bagi teman Ayub yang menyaksikan program ini secara online dimanapun Anda berada, apabila Anda ingin bertanya, boleh mengirimkan pertanyaannya lewat kolom komentar akun media @AbuYusufUbaidBimah_official. Baik, sebelum yang pertama, kami bacakan dulu pertanyaan yang telah masuk. Bismillah. Afwan Ustaz, suami punya usaha warkop. Apa hukumnya jika suami mengadakan nobar bola di warkop untuk menambah-nambah pemasukan warkop? Karena banyak anak muda atau bapak-bapak yang datang menonton. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, usaha itu jenis muamalah asalnya boleh selama mubah dan bermanfaat, dan tidak ada dalil yang melarang, karena asal dalam muamalah yang bermanfaat dan mubah adalah mubah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Itu asal. Dan yang mubah ini tentunya bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram kalau mengantarkan kepada suatu perkara yang makruh atau haram. Ya, kalau usaha warkop, ya kita hanya usaha warkop. Tidak lebih dari itu membuat orang nanti lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bedanya nanti kita dengan orang lain. Adapun yang disebutkan oleh penanya, dia adakan nonton bareng bola untuk menambah pemasukan, ini tidak boleh kita menjadi sebab orang lalai dari Allah. Usaha warkop mubah. Tapi kalau kita sampai seperti itu apalagi sudah penyandaran untuk menambah hasil. Enggak, kita buka warkop itu dijamin oleh Allah ada rezekinya, karena kita sudah melakukan sebab, dan sebab yang diridhoi itu dan diberkahi adalah sebab yang mubah, bukan sebab yang membuat orang lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita kejar dunia, melalaikan orang dari jalan Allah. Kita dianjurkan dalam syariat untuk menjadi sebab orang kebaikan. Seharusnya konsepnya adalah kita buat warkop supaya ada pilihan warkop yang baik, warkop yang tempat duduk yang tidak melalaikan kita dari Allah. Seharusnya begitu, bukan malah gara-gara mau menambah penghasilan. Enggak, penghasilan kita tidak akan ditambah jika Allah tidak menghendakinya. Walaupun kita buka 1000 televisi di situ, tidak mungkin ditambah jika Allah tidak berkahi dan tidak kehendaki. Itu menunjukkan bahwa semangat dunia kita lebih tinggi daripada akhirat. Kalau ini lebih baik duduk di rumah daripada seperti itu. Lebih baik duduk di rumah daripada seperti itu. Iya, membuat orang lalai, apalagi nanti pasti membuat orang begadang. Membuat orang begadang. Seharusnya kita ini muslim memperhatikan
Iya, apakah ada larangan atau tidak ini? Kan kita dilarang. Seharusnya kita buka warkop ya dari pagi saja. Dari subuh saja, dari sholat subuh. Setelah sholat subuh kita buka sampai jam 5 seharusnya. Karena kalau kita buka apalagi sampai televisi nonton bareng begitu berarti begadang. Kita ajak orang pada begadang. Sementara kita dibenci bercerita setelah Isya. Oleh Nabi SAW dalam hadits Bukhari Muslim. Dalam hadits Bukhari Muslim. Tidak dibolehkan dalam hal tersebut. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan keduanya Ustaz. Di daerah kami tidak ada kelas mengaji yang pengajarnya Ustadz Sunnah. Adanya Ustadz Wahda dan suami saya sangat bersemangat ingin belajar mengaji. Bolehkah ikut di kelas mengaji tersebut? Yang dia pakai buku di Rosah. Mohon saran dan nasihatnya Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Wallahu a'lam. Gimana keadaannya itu? Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Afwan Ustaz. Apa hukum mengambil manfaat dari sawah yang telah dijual sementara baru ditanami dengan kesepakatan dengan pembeli bahwa sawahnya nanti diambil setelah panen? Oh, berarti akad jual ya? Ya, Ustaz. Akad jual beli bukan akad pinjam. Kalau akad jual beli boleh seorang pemilik itu mempersyaratkan nanti setelah ya sekian baru diserahkan, boleh. Berdalil dengan kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perjalanan pulang beliau mau beli ya keledainya Jabir yang sudah melambat dalam jalan, maka ada kesepakatan beliau Jabir mau jual, tapi dia persyaratkan saya naiki dulu punggungnya sampai ke Madinah. Naiki dulu punggungnya sampai ke Madinah. Maka Nabi sepakati itu. Sampai ke Madinah baru dia serahkan. Ini menunjukkan boleh bersyarat dalam barang yang kita jual selain emas dan perak ya, untuk diserahkan nanti. Untuk diserahkan nanti. Yang dalam pertanyaan ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Ayah saya punya saudara laki-laki yang beda ayah tapi seibu. Apakah saya mahram dengannya atau tidak? Seayah atau seibu itu mahram. Seayah maksudnya beda ibu, mahram. Seibu beda ayah, mahram. Yang bukan mahram itu beda ayah, beda ibu. Beda ayah, beda ibu. Ini yang bukan mahram. Iya, wallahu alam. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kepada ikhwan atau teman-teman santri yang ingin bertanya. Belum ada? Kami kembali bacakan pertanyaan yang masuk. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, apakah boleh memberi madu ke anak baru lahir? Apakah ada contohnya dari Rasulullah seperti memberi kurma ke anak bayi? Tidak ada. Tidak ada contohnya. Iya, memberi madu. Memang di zaman sahabat, di zaman Nabi, bukan di zaman sahabat, zaman Nabi, supaya lebih ringkas, lebih pendek lagi, lebih sempit lagi. Ada sahabat, kalau lahir anaknya, maka dia bawa dulu ke Nabi untuk ditahnik. Itu disebabkan karena keberkahan pada air liurnya Nabi SAW. Iya, keberkahan pada diri Nabi SAW. Adapun setelah Nabi, itu sahabat tidak melakukannya kepada sahabat yang lain. Dan ini kekhususan Nabi. Ini kekhususan Nabi. Adapun selain Nabi, tidak ada nas akan berkah dari badannya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Kejadian yang sudah lalu. Adik saya mau pinjam uang ke saya untuk tambahan beli HP. Suami sarankan saya untuk nasihatkan pada adik saya supaya
beli HP jangan terburu-buru kalau uangnya belum ada. Menabung saja dulu. Saya ikuti perintah suami. Saya katakan demikian pada adik saya, tapi besok-besoknya adik suami minta uang untuk tambahan beli HP. Qadarullah masalahnya sama-sama mau beli HP. Tapi langsung ditransfer sama suami. Saya istri yang tidak punya penghasilan sendiri, sehingga kalau ada keperluan adik saya atau keluarga saya hanya mengharap kebaikan suami saja. Tapi sikap suami saya demikian, sehingga kadang saya berpikir untuk punya penghasilan sendiri, agar kapan saja bisa memberi adik atau keluarga sendiri. Bagaimana saya harus menyikapi sikap suami saya tersebut? Mohon nasihati saya, Ustaz. Barakallahu fikum. Pertama kita tentunya bersabar. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita sendiri harus bersabar. Itulah ujian. Allah Subhanahu wa taala telah katakan di Quran, "Wa ja'alna ba'dakum ba'dan fitnah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Atasbirun." Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain cobaan. Suami adalah cobaan bagi seorang istri. Maka apakah kalian mampu bersabar? Jadi ini anjuran, maksudnya bersabarlah. Iya, ini pertanyaan tapi masuk di dalamnya tolak, permintaan. Bersabarlah, itu ujian. Bersabarlah. Itulah ujian. Kemudian bagi suami, tentunya dia salah itu. Seorang itu kalau menasehati orang, dia lakukan. Kalau dia nasihati tadi sebagai pemimpin, dia ini sebagai pemimpin, panutan untuk istrinya. Kalau dia nasihati istrinya untuk seperti tadi, seharusnya dia perlihatkan berupa amalan. Berupa amalan. Iya, dengan melakukan seperti yang dia katakan tadi. Dengan melakukan seperti yang dia katakan tadi. Karena kalau tidak seperti itu, inilah hasilnya. Istri merasa didolimi, istri merasa tidak dihargai. Tidak, seorang itu harus menghargai pendapat dari istrinya. Iya, sebagaimana dia mau dihargai pendapatnya. Iya, karena kadang memang di dalam berumah tangga tidak apa-apa kita mengambil pendapatnya istri. Apalagi kadang pendapatnya istri adalah ada sisi baik dan benarnya. Nabi saja, Nabi Allah, wahyu dari Allah, kalau beliau berucap dan berbuat, beliau menerima pendapat dan saran dari istrinya. Ada beberapa kejadian di masa beliau seperti yang terjadi di Hudaybiyah. Para sahabat Nabi dan para sahabat ditahan dari berangkat haji. Ketika beliau masuk di tenda meminta saran, menceritakan masalahnya di Ummu Salamah, dan Ummu Salamah memberikan saran kepadanya agar beliau cukur dan memotong hewan hadinya, maka beliau keluar melakukan itu seperti saran istrinya. Seperti saran istrinya. Artinya saya mau katakan Nabi saja yang Rasul Allah, wahyu dari Allah, beliau terima, ambil saran istrinya. Ya apalagi kita. Ini contoh. Bukan berarti kita suami tidak. Cuman mau menasehati orang, menasehati istri, tidak mengamalkan nasihatnya. Tidak mengamalkan nasihatnya. Tentunya ini adalah kekurangan dalam hal tersebut, ya, bagi seorang pemimpin di dalam keluarga, bagi seorang pemimpin di dalam keluarga. Tidak sepantasnya, seharusnya seperti itu. Wallahu alam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, apa Ustaz? Bagaimana dengan hukum jual beli seperti ini? Contoh, si pembeli membeli barang, penjual seumpama 500.000. Kemudian dengan akad si penjual memberi waktu kepada pembeli untuk membeli lagi barangnya sampai 3 bulan ke depan seharga 600.000. Nanti lewat 3 bulan baru si pembeli bisa menjual ke yang lain. Yang begini banyak Ustaz, dipakai oleh usaha-usaha gadai syariah. Tentunya jual beli seperti ini tidak dibolehkan. Tidak diperbolehkan jual beli dengan akad.
harus dijual kembali kepada penjual. Tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan karena nanti bisa masuk ke pinjam meminjam. Ini bisa saja ini adalah pinjam meminjam yang dihaluskan dengan akad jual beli. Dia mau pinjam uang atau dia mau gandakan uang. Iya kan? Dia jual 300. Akhirnya dia masukkan uang 300. Kemudian dia beli 600, dapat keuntungan 300. Dapat keuntungan 300. Tidak dibolehkan seperti itu. Jual saja kalau memang nanti ditakdirkan itu barang kita jadi milik kita lagi, kemudian kita boleh menawarkan kepadanya, siapa tahu mau kita jual barangnya. Kalau seperti itu tidak apa-apa. Adapun dengan akad bahwa dia jual kemudian nanti dia beli kembali, tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Apakah sudah tercukupkan seseorang yang sudah tahu baca kitab gundul membaca syarah matan buku tanpa duduk lagi di majelis guru? Kalau dia sudah pernah pelajari di depan guru buku yang semisal, ya tidak masalah. Tidak masalah. Kalau sudah pernah, buku yang semisal. Adapun belum pernah sama sekali, dia baca, jangan. Kita lewat guru. Mendengarkan guru atau menjelaskan penjelasan mereka. Kan nanti bisa kita salah paham dari istilah yang ada. Tapi kalau dia sudah pernah semisal, tidak apa-apa. Karena istilah dalam satu bidang ilmu itu sama. Istilah dalam satu bidang ilmu itu sama, walaupun beda penulis atau beda pengarang. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya. Yang pertama, saya punya ibu tiri. Apakah mahram dengan suami saya? Yang kedua, mohon nasihatnya menjauhi hayalan di saat sholat. Dan ini sering terjadi. Barakallahu fikum. Ibu tiri. Ibu tiri apakah mahram bagi suaminya Wallahualam ini, wallahualam. Tidak hadir. Kemudian untuk hayalan kita ta'awud. Hayalan itu kan bisa dari setan. Maka kita ta'awud. Kita boleh berta'awud. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Berdosakah saya jika tidak melayani suami, baik lahir maupun batin, karena kelelahan bekerja memenuhi kebutuhan diri saya, sedang suami tidak memenuhi kewajibannya menafkahi keluarga? Syukran Ustaz. Berdosa kitanya, dan suami berdosa karena tidak memenuhi kebutuhan keluarga. Suami berdosa karena tidak memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian kita juga kalau tidak memenuhi kebutuhan suami, berdosa. Seharusnya kita tidak boleh mementingkan diri sendiri saja dengan menggugurkan hak orang lain. Tidak. Semuanya punya hak. Lihat di kisah Salman dan Abu Darda. Ini bukan masalah memenuhi kebutuhannya, tapi dia beribadah kepada Allah, puasa di siang hari, malam sholat. Akhirnya belum tidak memenuhi waktu itu hak dari istrinya. Istrinya tidak berhias lagi, maka Nabi SAW nasihati kepadanya supaya memberikan hak pada setiap yang memiliki hak. Memberikan hak terhadap setiap yang memiliki hak. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kepada ikhwan. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum. Izin tanya Ustaz, bagaimana hukum transaksi menjual
mobil yang masih dicicil Ustaz, tapi di leasing dengan cara kita tawarkan ke pembeli dengan membayar DP saja. Tapi ini cicilannya di leasing Ustaz dan belum lunas. Baik, pertanyaannya apakah kan biasanya orang cicil itu ada jaminan. Yang dia jaminkan apa? Apakah mobil itu sendiri atau jaminannya yang lain? Kan Jaminannya boleh orang cicil kan, kadang ada orang cicil, dia jaminkan rumahnya, atau dia jaminkan kendaraan lain, atau yang dia jaminkan adalah kendaraan itu sendiri. iya Ustaz, yang dijaminkan kendaraan itu sendiri dengan ditahan PKB-nya. Berarti tidak boleh dijual, karena ada hak orang lain. Karena ada hak orang lain, ada haknya kan di situ. Nanti kalau dia mau tarik punya siapa? Ya kan? Tidak boleh orang membeli barang yang masih ada ikatannya dengan hak orang lain. Bayangkan, masalah syarikat saja, syarikah dalam jual beli. Misalnya ada orang punya rumah. Rumah ini, jalan menuju situ ada hak orang lain. Tidak boleh dia jual sampai dia meminta izin. Karena kenapa? Nanti orang itu tutup jalan. Kasihan yang membeli. Nah, sama ini, nanti orang leasing tarik itu barang. Kasihan yang membeli, siapa yang menanggungnya? Pokoknya kalau masih ada hak ikatannya dengan hak orang lain, tidak boleh kita jual. Dan jangan kita beli. Wallahualam. Afwan Ustaz, berarti solusinya Ustaz dikembalikan saja ke Solusinya lunasi. Boleh tidak apa-apa dia misalnya kasih uang untuk melunasinya di sana, baru dia beli. Wallahualam. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Masih ada? Iya, silakan. Habib Sayyid Ahmad bin Thohir. Bismillah. Afwan Ustaz, tentang Uwais Al-Qarni rahimahullah. Uwais Al-Qarni beliau ketika berdoa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau sangat berbakti kepada ibunya. Pertanyaannya Ustaz, bisakah kita mengambil pelajaran dengan mafhum mukhalafah bahwa seseorang itu belum dikabulkan doanya sampai sekarang, atau bahkan tidak dikabulkan doanya karena buruknya pelayanannya kepada ibunya? Bisakah begitu Ustaz? Wallahualam Sayyid. Nah, Wallahualam. jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum. Barakallahu fiik. Silakan. Bismillah. Ada riwayat di hadits Ustaz dan dengan sanad yang sahih dikatakan maruya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu muttaki'an qattu. Rasulullah tidak pernah makan sambil bersandar. Apakah ini juga bisa dikiaskan dengan minum Ustaz? Saat minum, apakah juga bisa dikasih masuk dalam hadits ini? Bisa. Dia bisa dikasih masuk. Karena ilahnya makan. Nah Ustaz. Barakallahu fikum. Wallahualam. Barakallahu fiik. Masih ada? Bagi ikhwan? Nah, jadi kita kembali bacakan pertanyaan yang masuk. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Adakah amalan bacaan zikir 1000 kali? Adakah? Amalan bacaan zikir 1000 kali. Wallahualam. Pertanyaan selanjutnya. Ustaz, bagaimana hukum bekerja dan penghasilan, tapi dalam pelaksanaannya disuruh menggunakan
software bajakan? Barakallahu fikum. Wallahu alam. Barakallahu fik. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana tata cara menguburkan ari-ari bayi? Apakah boleh dikuburkan di tanah pemerintah? Dan bagaimana tata cara akikah bayi yang baru lahir sesuai sunnah? Baik. Pertama, masalah ari-ari tidak ada yang datang dari Nabi SAW tentangnya. Ari-ari itu kan alat makannya, jalur makannya bayi waktu di janin. Tidak ada hukum terkait dengannya. Boleh dibuang, ya, dan boleh dikubur. Ini dinukil dari Ibnu Umar, beliau kubur saja. Dikubur sembarang. Ini bukan orang, bukan manusia. Dikubur supaya tidak bau saja, supaya tidak bau mengganggu orang. Boleh dikubur di mana saja. Boleh dibuang. Ya, boleh dibuang. Kalau dikubur lebih bagus supaya tidak bau. Iya, tidak bau. Kemudian masalah akikah itu disyariatkan pada hari ke-7. Anak laki-laki 2 kambing, anak perempuan 1 kambing. Dipotong pada hari ke-7. Ya, kemudian bayi juga diberi nama hari ke-7 paling lambat ini sunnahnya. Kemudian dicukur rambutnya dan ditimbang serta disedekahkan dengan nilai perak. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Pertanyaan selanjutnya lewat kertas. Afwan Ustaz, saya pernah mendengar bahwa mimpi buruk itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Dan ketika diceritakan kepada orang lain, mimpi buruk tersebut akan terjadi. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hukum arisan uang dengan pembayarannya dibagi 2? Dibagi 2 di mana, dengan siapa? Maksudnya apa itu? Dibagi 2 saja, Ustaz. Bagi 2 dengan siapa? Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, apa hukum memiliki BRI Link, Ustaz? Apa hukum? Memiliki BRI Link. Aplikasi maksudnya. Aplikasi. Kan itu kan orang punya rekening bisa install aplikasi itu untuk memudahkan dia transfer, tidak perlu pergi ke ATM. Itu maksudnya kalau aplikasi ya? Atau apa yang dimaksud oleh penanya? Nah, wallahu alam apa yang dimaksud oleh penanya? Barakallahu fik. Pertanyaan selanjutnya. Ustaz, apa hukum bacaan takbir intikal dipanjangkan? Dia bilang Allahu Akbar. Begitu ya? Bisa lebih panjang lagi, Ustaz. Dari bawah sampai atas. Baik. Kalau di Syafi'iyah mereka mengatakan begitu. Takbir intikal itu dibaca sepanjang perpindahan. Dalam madhab Syafi'iyah. Namanya juga takbir perpindahan. Berarti dibaca sepanjang perpindahan. Walaupun ini pendapat tidak kuat. Yang diinginkan dengan takbir intikal adalah takbir perpindahan gerakan. Tidak harus sepanjang gerakan. Tidak harus sepanjang gerakan. Apalagi dalam membaca Allah, alifnya itu, lamnya itu adalah paling panjang 6 ya harokat. 6 harokat. Paling panjang matnya. Itu yang dibaca. Kalau dengan pemahaman panjang perpindahannya maka sepanjang itu bacaannya malah nanti akan lebih. Tidak, yang benarnya ini adalah takbir setiap naik turun. Tidak harus sepanjang naik, sepanjang turun. Wallahu alam, itu pendapat yang benarnya. Barakallahu fik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, nasihatilah saya yang suka bermaksiat dalam keadaan sendiri. Dan apakah jenis pertanyaan saya ini termasuk menyebarkan aib sendiri?
tidak menyebarkan aib jika kita majhulkan seorang si fulan. Boleh seorang bertanya begitu untuk mengetahui hukumnya atau untuk mendapatkan nasihat yang bagus. Iya, nasihat yang bagus. Tentunya nasihatnya adalah nasihat Nabi SAW yang beliau pernah berkata, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, saat ramai atau sendiri, ya di rumah, di luar rumah, di masjid, di luar masjid, dimanapun kamu berada. Kata Nabi, jika takdir kita jatuh dalam kesalahan, maka kata Nabi selanjutnya dari hadits yang sama, wa'atbi'i as-sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutkan perbuatan kesalahan itu dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Kita beristighfar, kita beramal amalan soleh untuk menghapusnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustaz, bagaimana cara untuk membedakan syair dan nasyid? Syair dan nasyid itu sama. Pada dasarnya, ya, hukumnya sama juga. Boleh bersyair, boleh bernasyid. Dengan syarat wazannya pakai timbangan syair. Pakai timbangan syair. Syair itu sudah ada timbangannya. Ada 7 timbangannya. Ya, ada bahar, rojaz, dan ada macam-macam, ada 7 yang dijelaskan dalam timbangan syair. Kalau timbangannya pakai wazan syair, boleh. Adapun kalau timbangannya pakai kaidah musik, maka diharamkan, kan ini masuk dalam nyanyi. Seperti syair-syair, nasyid-nasyid sekarang, pakai timbangan musik, bukan timbangan syair. Ini diharamkan. Tidak boleh syair itu ditimbangkan ke musik, karena akan masuk ke musik, akan masuk ke nyanyi, dan disepakati oleh 4 madhab, haram musik, haram menyanyi. Haram musik, haram menyanyi. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, mohon nasihatnya Ustaz. Alhamdulillah saya diberi taufik oleh Allah untuk senantiasa semangat belajar dan cinta ilmu. Tapi bersamaan dengan itu saya juga diberi ujian, yaitu menikah. Saya sudah beberapa kali dihubungi dan ditawari menikah, tapi saya selalu menolaknya. Dan sebenarnya saya ingin menerima, tapi mengingat orang yang menikah biasanya susah untuk belajar. Dan kalau saya menolak tawaran tersebut, saya juga melihat diri saya yang selalu jatuh dalam dosa yang tersembunyi dan dosa terang-terangan. Bagaimana saya menyikapi hal ini, Ustaz? Barakallahu fikum. Seorang pilih yang terbaik dulu untuk dirinya. Pilih dulu yang terbaik untuk dirinya. Jika memang yang terbaik belajar dulu. Masalah dosa, jika dia itu yang dikeluhkan, maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sibukkan dirinya dengan belajar dengan niat utamanya. Karena kalau kita tidak sibuk dengan belajar, maka kita akan sibuk dengan yang lain. Lihat saja kita di pesantren ini misalnya. Senin, Kamis, Senin sampai Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, kita sibuk belajar. Maka kita tidak pikir HP. Datang Jumat siang, tidak ada orang pikir belajar. Orang pikir, padahal sudah lewat hajatnya HP, WA keluarga, sudah lewat. Tapi masih pegang HP. Kenapa? Ya begitu, kalau kita tidak sibuk belajar, maka kita akan disibukkan dengan yang lain. Kita akan disibukkan dengan yang lain. Begitu memang. Dalam masalah apapun itu, maka kalau kita tidak sibuk dengan ibadah, kita akan sibuk dengan yang bukan ibadah. Kita tidak akan sibuk dengan ibadah kalau sibuk dengan yang lain.
Itu yang disebutkan. Kalau kita sibuk dengan anak, istri, harta, maka kita akan lalai dari zikir. Karena tidak bisa dikompromikan ini. Tidak bisa dikompromikan. Iya. Kalau kapan kita sibuk dengan dunia, maka kita akan lalai dengan akhirat. Maka kita akan lalai dengan akhirat. Makanya, kalau memang yang maslahat terbesar adalah kita belajar dulu. Kalau kita menikah maka kita disangkaan kuatnya tidak bisa belajar lagi, maka fokus saja dulu belajar. Karena memang sebagian salaf berkata, "Idza tazawwaj ar-rajulu faqad raqibal bahr." Apabila seorang itu menikah maka dia sudah mulai berlayar. Makanya kata Umar ibn Khattab, ya, radhiyallahu taala anhu, tazawwadu qabla an tusawwadu. Berbekallah kalian sebelum kalian tasawwadu. Kata sebagian ulama, tasawwadu maksudnya sebelum kalian jadi sayyid, jadi panutan, jadi pimpinan sebelum menikah. Karena pimpinan terdekat bagi kita adalah pimpinannya istri. Pimpinannya istri. Maka berbekal dulu, belajar dulu sebelum menikah. Itu tadi penjelasannya. Kalau sudah menikah kita sudah mulai bentangkan layar. Kadang perahunya masuk air. Akhirnya kita sibuk dengan menciduk air keluar dari perahu daripada kita belajar. Bahkan kadang tenggelam. Kadang tenggelam perahunya. Kita sudah usahakan keluarkan air dari perahu tapi airnya lebih besar yang masuk. Maksudnya cobaan istri lebih besar yang masuk. Tadinya di sini misalnya dalam belajar cobaannya cuma memahami pelajaran, kurang sedikit penghasilan. Sekarang sudah menikah, cobaannya harus memenuhi penghasilan untuk istri. Kadang kita perahunya tenggelam, akhirnya kadang kita tidak ada dalam dunia belajar. Makanya sebagian ulama mereka mengakhirkan menikah sampai umur 50 tahun karena belajar. Seperti Ibnu Mandah. Ibnu Mandah beliau usia 50 tahun baru menikah. Karena belajar. Melakukan rihlah di dalam belajar. Beliau akhirkan untuk maslahat akhirat. Untuk maslahat ilmu. Setelah itu baru beliau menikah. Wallahualam. Barakallahu fiik. Kami kembalikan ke ikhwan. Enggak ada? Kami kembali bacakan yang pertanyaan yang masuk. Ustaz, bolehkah seorang akhwat mengikuti cara mencari cuan melalui FB Pro seperti yang sedang lagi tren sekarang? Gimana maksudnya itu? Apa yang dia lakukan? Ya semacam buat konten, Ustaz. Konten apa? Dia terserah, Ustaz. Yang penting konten. Iya, ini orang. Kalau ini tuh, Ustaz. Konten apa yang dia buat? Atau biasa dia sebar video aja, Ustaz. Share video aja. Video kajian. Bisa juga, Ustaz. Pastikan dulu saudara. Ini siapanya antum ini? Kenapa Bapak tahu? Iya. Kan begitu tuh saudara. Ada japri kah? Bahaya ini. Bismillah. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Ustaz, bagaimana cara menghitung zakat dagang yang modalnya 80% dari berhutang? 80% dari berhutang. Utangnya tidak dihitung, kan itu punya orang. Punyanya yang pemodal, yang kasih utang. Jadi haknya orang itu tidak masuk dalam hitungan zakat. Yang dihitung adalah yang kita punya, bukan punyanya orang lain. Sebagaimana kalau ada orang memberikan utang kepada orang lain, maka itu masuk dalam zakatnya. Ada orang punya uang misalnya 300 juta. Tapi diutang oleh orang juga ada 100 juta. Maka yang harus dia hitung saat zakat adalah 400 juta. 400 juta. Wallahualam. Barakallahu fiik.
Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, ana rencana mau umroh awal Ramadan, insya Allah tanggal 18 Februari, direct langsung Mekah, dan langsung melaksanakan umroh, sedangkan penetapan 1 Ramadan belum ditentukan. Ulang-ulang. Ana rencana mau umroh awal Ramadan, insya Allah tanggal 18 Februari, direct langsung Mekah, dan langsung melaksanakan umroh, sedangkan penetapan 1 Ramadan belum ditentukan. Nggak. Apa hubungannya ini umroh dengan penetapan awal Ramadan? Maksudnya apa hubungannya? Memangnya ndak sah umroh kalau belum ditetapkan? Ndak, umroh saja. Nanti misalnya kalau kita di Mekah, diumumkan sudah dilihat hilal, puasa maki besok. Kita puasa besok. Ndak ada hubungannya umroh dengan masuknya awal Ramadan. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah kepala bayi yang diakikah langsung digundul full saat ingin ditimbang dan disedekahkan pada saat itu juga? Iya, digundung full. Karena kan rambutnya itu yang mau ditimbang dan disedekahkan nilainya. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah suami yang kerja di kota lain tetap menanggung dosa istri di rumah yang bergampangan dengan aurat, dan anak yang umur 1 tahun yang terkadang diperdengarkan musik oleh istri dan saudara dan keluarga istri? Jika dia ridho, tetap berdosa. Tapi jika dia sudah menasehati hal tersebut, kemudian istrinya lakukan, maka dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Kewajiban dia hanya memberikan nasihat. Kalau diikuti alhamdulillah, kalau tidak diikuti maka dia doakan hidayah untuk istrinya, dan bagi istrinya dosanya kalau dia lakukan. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada larangan berdiri meninggalkan shaf setelah sholat jika imam belum balik ke belakang setelah salam? Wallahualam. Apakah ada larangan atau tidak dalam hal tersebut? Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kesehatan kepada Ustadz. Apa hukum makan mangga atau tanaman yang tumbuh di area kantor pemerintah atau masjid, Ustadz? Di kantor, Pemerintah. jika dia umumkan itu untuk wakaf, untuk maslahat umum, boleh dimakan. Itu mau di masjid ataupun di atas tanah pemerintah. Jika mereka memubahkan siapa saja untuk mengambilnya, mubah. Boleh. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, apa maksud dan penafsiran hadis umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan? Apabila kalian melihat perselisihan, maka ikutilah pada yang mayoritas. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini dijadikan hujjah oleh kelompok Asy'ariyah. Ada lanjutannya itu ya? Iya. Ada lanjutannya itu ya? Pokoknya kalau berselisih ikut mayoritas. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, Ustaz. Tirmidzi dan Ibnu Majah. Coba kita cek penukilannya, wallahualam. Sambil baca pertanyaan lain sebentar, kita kembali. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana Ustaz menghadapi pondok yang bukan manhaj salaf? Karena anak pondok di pondok yang bukan manhaj salaf, baru tidak bisa keluar Ustaz selama 1 tahun. Kenapa tidak bisa keluar? Mungkin karena peraturan Ustaz. Ada ikatan begitu. Seperti beberapa teman. Baik.
Ini tadi terkait dengan pertanyaan pertama ya. Pertanyaan sebelumnya. Hadis riwayat riwayat Ibnu Majah ya. Jadi yang hadis gini dulu, sahihnya ya. Masalahnya ada setelahnya itu. Kalau lafaz la inna ummati la tajtami ala dhalalah, bahwa umatnya tidak akan berkumpul di atas kesesatan, di lafaz itu disahihkan. Cuman dengan lanjutan fa idza raaitum ikhtilafan fa alaikum bisawadil a'zam. Kalau kalian melihat ada perselisihan maka bagi kalian untuk mayoritas. Syekh Al-Albani katakan dhaif jiddan. Lemah sekali. Jadi kalau kita berdalil dengan itu kita berdalil dengan hadis dhaif. Dan juga Asy'ariyah menukil. Siapa yang bersepakat di atas pendapat Asy'ariyah? Iya, siapa yang bersepakat di atas pendapat Asy'ariyah yang hanya menetapkan beberapa sifat dan menolak banyak sifat yang lain? Tidak ada orang bersepakat di atas hal itu. Iya, wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ustadz, pada saat safar, bisakah kita niat qashar 2 rakaat jika kita dapati imam mukim sudah rakaat ketiga dan saat imam salam, kita juga ikut salam? Tidak. Kalau kita ikut bermakmum di imam mukim, maka kita sholat mukim. Maka kita sholat mukim, bukan sholat jamak qashar. Walaupun kita dapat di rakaat ketiga. Iya, walaupun kita dapat di rakaat ketiga. Innama ju'ilal imam liutamati. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Kami kembalikan ke ikhwan. Tidak ada juga? Ya, silakan. Bismillah, tentang air Zam-Zam, Ustaz. Apakah benar air Zam-Zam mempengaruhi dan tidak terpengaruh? Maksudnya, jika sedikit air Zam-Zam dicampur ke air galon, maka air itu bisa juga menjadi obat. Jadi air galonnya menjadi air Zam-Zam. Ya, termasuk semacam bisa jadi obat kan? Karena ketoman air Zam-Zam kan bisa menjadi obat. Sementara air galon tidak. Jika dicampur air galon sedikit, maka bisa jadi obat katanya juga. Segalon. Iya, 1 air galon. Enggak, nasnya pada air Zam-Zam, bukan air galon. Iya. Dalilnya di Zam-Zam. Iya. Kalau begitu nanti boy, mantap ini. Kalau ada pulang jemaah umroh, minta saja itu 1, nah, baru kita tuang di situ di baknya JF. Supaya kita semua mandi dengan air Zam-Zam, langsung minum air Zam-Zam. Kita kan alhamdulillah. Jadi kita bilang nanti minum air galon, air apa kita minum? Air Zam-Zam. Enggak, orang akan bilang air apa kita minum? Air galon. Kan keluar namanya. Ya, sekarang Iya. satu lagi Ustaz. Sering terjadi pada jamaah umroh, ada yang membawa air Zam-Zam di botol kecil dan dimasukkan ke dalam koper. Pada saat pemeriksaan, kadang ada yang lolos, kadang ada yang ditahan. Apa hukum air Zam-Zam yang lolos dengan status seperti ini? Itu kita jangan tanya sama saya itu ya. Itu pemerintah. Aturannya maskapai itu.
Aturannya pemerintah. Kalau Saudi, kalau pemerintah menetapkan jangan, ya kita taat pada pemerintah. Wallahu a'lam. Ya, syukran. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Masih ada? Kalau tidak ada, kami kembali bacakan pertanyaan yang masuk. Bismillah. Apa Ustaz? Bolehkah membaca bacaan ruku dan sujud yang berbeda di setiap rakaat? Boleh, karena Nabi mengajarkan banyak doa ruku, doa sujud. Boleh kita memilihnya. Iya, boleh kita memilihnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Ustaz, hukum berjabat tangan dengan menundukkan kepala dengan yang lebih tua. Enggak, berjabat tangan saja tanpa menundukkan, membungkukkan badan. Iya, tanpa membungkukkan badan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Kita bacakan pertanyaan kertas. Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Setiap lebaran ada tradisi di masyarakat, setiap selesai salat subuh masyarakat berbondong-bondong membawa pisang ke masjid dengan maksud bersedekah atas nama almarhum dan almarhumah, dan akan dibagikan ba'da salat zuhur. Sering terjadi saya dikasih pisang tersebut, saya bawa pulang dan digoreng, lalu kami makan. Pertanyaannya, saya boleh memakannya Ustaz? Apa hukumnya? Baik. Bersedekah untuk mayat, untuk orang yang telah meninggal, disepakati. Itu diterima dan sampai. Cuma tidak boleh dikhususkan hari yang tidak dikhususkan oleh syariat. Itu saja. Iya, bisa masuk ini dalam bid'ah idhofiyah, bid'ah tambahan dalam syariat. Asal sedekah disyariatkan, tapi dikhususkan hari Id, itu butuh dalil. Itu butuh dalil. Maka kita tidak menerimanya, tidak memakannya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Jika saya sebagai HRD yang bertugas merekrut karyawan, saya ditugaskan untuk mencari karyawan baru, tapi ada karyawan titipan yang harus diloloskan. Apakah saya boleh meloloskannya atau tidak Ustaz? Pertama, kalau itu mendolimi hak orang lain, kita nasihati dulu. Kita nasihati yang menitipkan. Iya, kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima dan dia paksakan untuk masuk, kita tidak punya kuasa di situ. Kasih masuk saja, dia yang berdosa. Dia yang berdosa. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Boleh enggak Ustaz sisa uang dari zakat fitrah buat tambah renovasi masjid? Tidak bisa uang zakat wajib maksudnya. Zakat wajib itu tidak dipakai untuk bangun masjid. Karena dia sudah ada. Kalau itu zakat harta, sudah ada golongannya. Dan dari 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat, itu tidak ada masjid. Tidak ada masjid. Yang disebutkan dalamnya fakir, miskin, amin, yang gorim, terlilit utang, kemudian ibnu sabil, ya musafir, kemudian al-mu'allafah, orang yang mau dilembutkan hatinya, kemudian fisabilillah, orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada masjid. Oleh karena itu para ulama ya rahimahumullahu ta'ala menyatakan bahwa uang zakat tidak boleh dipakai bangun masjid. Zakat wajib maksudnya. Adapun sedekah sunnah, orang boleh bersedekah sunnah membangun masjid. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah salawat dalam hati ketika mendengar nama Nabi? Enggak, salawat itu diucapkan, jangan dalam hati. Kan dalam hati baru niat. Dalam hati itu baru niat mendapatkan satu pahala. Kalau diucapkan dengan lisan, maka kita mendapatkan pahala penuh. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya dan terakhir. Bismillah, Ustaz, bagaimana hukum ketika mengambil keuntungan dari hewan kurban? Misalnya harga sapi 10 juta,
Tapi kita bilang ke jamaah 12 juta. Dan itu dipakai untuk kebutuhan pribadi. Mohon nasihatnya Ustaz. Kalau kita penjual hewan kurban, boleh kita ambil untung. Atau penghubung antara penjual dengan jamaah masjid, boleh. Dengan kesepakatan dengan penjual. Sini saya tawarkan hewan tak ke jamaahku. Dengan akad saya dapat keuntungan dari setiap hewan yang nanti terjual. Dibolehkan. Kan dia sebagai wakil. Sebagai wakil. Adapun kalau dia hanya sebagai muhsinin, jasa pencari hewan, tidak boleh dia naikkan atau turunkan harga. Dia tidak boleh. Kalau sebagai muhsinin, hanya orang yang mau berbuat baik, membantu orang lain beribadah dan beramal. Wallahualam. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, berakhir pula program kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan kepada Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wa yassarakumullah fi kulli umurikum, karena sebabnya lah telah tersampaikan ilmu kepada kita semua. Dan ana memohon maaf apabila ada kekurangan dan kepada teman-teman yang belum sempat dibacakan pertanyaannya. Insyaallah kita akan bertemu di waktu yang akan datang. Alhamdulillah, ana tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.